Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik dan sehat kan? Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai proses belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam prosesi belajar hari ini. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini masuk semua anak-anak? Masuk ya? Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja ke materi hari ini. Bapak hari ini akan mengajarkan tentang yang pertama ada gagasan pokok dan ciri-ciri gagasan pokok. Yang kedua ada bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Yang ketiga ada sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, melalui membaca cerita, siswa dapat menemukan gagasan pokok dalam cerita. Yang kedua, melalui membaca, siswa dapat mencermati gagasan pokok dalam cerita. Yang ketiga, melalui mengamati gambar, siswa dapat menganalisis bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa setelah mengamati, siswa dapat memberikan contoh manfaat sumber daya alam non-hayati. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada gagasan pokok dan ciri-cirinya. Baiklah, apakah kalian tahu gagasan pokok itu apa anak-anak? Belum ya, berarti gagasan pokok atau utama adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok tersebut mempunyai ciri-ciri. Apakah ciri-ciri gagasan pokok itu? Yang pertama ada bersifat lebih umum. Yang kedua terletak di awal atau biasa disebut paragraf deduktif. Yang ketiga terletak di akhir atau yang biasa disebut paragraf induktif. Yang keempat berada di awal dan akhir atau yang biasa disebut campuran. Yang kelima berdiri sendiri. Baiklah, setelah mendengarkan pengertian dan ciri-ciri dari gagasan pokok, Bapak minta buka buku kalian dan di situ ada sebuah cerita tentang kelinci dan kura-kura. Tolong kalian baca, setelah itu kalian tulis gagasan pokok menurut kalian. Dan Bapak akan beri waktu sekitar 15 menit. Oke, silakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah, hasil dari membaca dan mencari gagasan pokok kalian tolong disimpan dulu, nanti akan Bapak minta di akhir sesi pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya dari cerita si kelinci dan kura-kura tersebut, ada hewan apa ajakah yang ada di cerita tersebut? Oke, betul. Ada 3 hewan yang ada di cerita tersebut. Yang pertama ada kelinci, yang kedua ada kura-kura, dan yang ketiga ada serigala. Oke, baiklah anak-anak, apakah kalian tahu hewan kelinci? Tahu ya? Tapi apakah kalian tahu bagian-bagian kelinci dan fungsi bagian-bagian tubuh dari kelinci tersebut? Di sini Bapak sudah menyiapkan gambar seekor kelinci dan nama-nama bagian tubuh kelinci. Baiklah, yang pertama ada mulut. Mulut kelinci ini terdapat gigi seri
yang digunakan untuk memotong-motong makanan sebelum makanan itu ditelan oleh kelinci. Ada juga hidung. Lubang hidung terletak di moncong yang terdapat rambut-rambut kaku yang berfungsi untuk mendeteksi makanan waktu di dalam tanah. Ada juga kaki belakang. Kaki belakang kelinci adalah kaki yang digunakan kelinci untuk melompat dengan jarak yang jauh. Ada juga kaki depan kelinci. Kaki depan kelinci berfungsi untuk menggali lubang ketika membuat sarang dan membersihkan kotoran yang ada di bibir kelinci. Ada juga telinga. Telinga kelinci berguna untuk mendengar suara yang jauh. Telinga kelinci juga berguna untuk mendinginkan badannya ketika berlari karena kelinci tidak memiliki pori-pori. Nah, selain itu, telinga kelinci juga berfungsi untuk mendeteksi predator. Dan yang terakhir ada bulu. Bagian tubuh paling luar kelinci itu ada bulu. Nah, bulu ini berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh dari kelinci, mempelajari gagasan pokok dan fungsi bagian tubuh pada hewan kelinci. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah video tentang sumber daya alam. Oke, tolong disimak ya anak-anak. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam: mencegah kerusakan alam dan lingkungan, mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup akibat pemanfaatan berlebihan, kepunahan, kekurangan sumber pangan, kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Baiklah anak-anak, bagaimana videonya? Paham atau belum?
Udah ada gambaran ya? Oke, baiklah. Mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit. Setelah kalian melihat video tersebut, pasti kalian sudah tahu kan pengertian sumber daya alam, dan sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Pastinya kalian sudah tahu kan? Sudah ya? Baiklah. Jadi sumber daya alam itu semua bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan dari alam tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati yang berada di bumi, yang biasa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam tersebut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Nah, apakah itu sumber daya alam hayati dan apakah itu sumber daya alam non hayati? Nah, sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh dari sumber daya alam hayati ini ada padi yang dihasilkan tumbuhan, susu, daging yang dihasilkan hewan ternak dan lain sebagainya. Nah, ada juga sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Contohnya ada angin, ada air, hasil tembaga seperti besi, baja, dan lain-lain. Oke, baiklah anak-anak, apakah sudah paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Anak-anak, di sini Bapak sudah memegang kertas yang berisi soal. Soal-soal ini nanti akan Bapak bagikan kepada kalian dan tolong dikerjakan ya. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari Bapak tadi. Bagaimana proses belajar mengajar kita hari ini? Menyenangkan dan juga seru kan? Alhamdulillah. Mengakhiri proses belajar mengajar kita hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.